Enzo Maresca beberkan alasan kekalahan Chelsea dari Bayern Munich. Pelatih Enzo Maresca angkat bicara mengenai penyebab kekalahan timnya saat bertandang ke Allianz Arena menghadapi Bayern Munich di ajang Liga Champions dini hari tadi. The Blues harus pulang dengan tangan hampa setelah takluk 1-3 dari wakil Bundesliga tersebut. Menurut Maresca, skuad asuhannya sebenarnya sudah menunjukkan permainan positif, terutama di awal pertandingan. Ia menilai 20 menit pertama menjadi fase terbaik Chelsea, di mana tim mampu menciptakan sejumlah peluang tanpa kebobolan. Namun, gol pembuka Bayern membuat arah pertandingan berubah. Saya rasa 20 menit pertama kami tampil sangat baik, menciptakan 2 atau 3 peluang yang jelas tanpa kebobolan, ujar Maresca, dikutip dari laman resmi klub. Setelah itu kami kebobolan, padahal gol seperti itu seharusnya bisa dihindari. Dari sana, dinamika permainan sedikit berubah meski kami tetap mencoba menyerang dan akhirnya mencetak gol. Maresca juga menyoroti performa anak asuhnya di babak kedua. Menurutnya, Chelsea sempat memulai paruh kedua dengan lebih meyakinkan dibandingkan babak pertama. Namun, gol tambahan Bayern kembali membuat mental tim terguncang. Kami memulai babak kedua lebih baik daripada babak pertama, sampai pada momen gol yang kami kebobolan. 10 menit setelah gol itu, kami tidak tampil cukup baik. Meski begitu, kami tetap berusaha bangkit dan bahkan mencetak gol kedua. Hanya saja gol tersebut tidak disahkan, lanjut Maresca. Kekalahan ini memperlihatkan bahwa konsistensi masih menjadi pekerjaan rumah terbesar bagi Chelsea di bawah asuhan Maresca. Dengan jadwal padat di Liga Inggris dan Eropa, manajer asal Italia itu kini dituntut segera memperbaiki kelemahan tim agar The Blues bisa kembali ke jalur kemenangan. Cole Palmer sindir rekan setim usai Chelsea kalah dari Bayern, kurang konsentrasi. Chelsea kembali mendapat pukulan pahit di Liga Champions setelah takluk 1-3 dari Bayern Munchen di Allianz Arena kemarin malam. Gol indah Cole Palmer sempat memberi harapan, namun skuad Enzo Maresca gagal membawa pulang poin. Meski pulang dengan kekalahan, The Blues tidak sepenuhnya bermain buruk. Berstatus juara dunia antar klub 2025, mereka berusaha memberi perlawanan terbuka. Usaha itu sempat terbayar ketika Palmer memperkecil kedudukan di babak pertama. Palmer, yang menjadi pencetak gol tunggal Chelsea, tidak menutupi rasa kecewanya usai pertandingan. Dalam wawancara bersama TNT Sports, pemain muda Inggris itu menyebut kurangnya fokus menjadi faktor utama kekalahan timnya. Kami sebenarnya pantas mendapat hasil yang lebih baik. Kami memulai laga dengan cukup bagus, tapi di level ini, kesalahan kecil langsung dihukum. Ada momen di mana kami kehilangan konsentrasi dan tidak bisa menjaga momentum, ujar Palmer dengan nada kesal. Gol Palmer sendiri lahir lewat kerjasama apik dengan Malo Gusto. Namun 2 gol dari Harry Kane serta gol bunuh diri Trevoh Chalobah membuat kemenangan Bayern tetap aman. Palmer bahkan hampir mencetak brace, tetapi gol keduanya dianulir VAR karena offside dalam proses build-up serangan. Kekalahan ini menambah pekerjaan rumah bagi Enzo Maresca. Konsistensi dan fokus menjadi isu utama yang harus segera dibenahi jika Chelsea ingin bersaing lebih jauh di kompetisi Eropa. Enzo Maresca klaim Jonathan Tah seharusnya diganjar kartu merah. Manajer Enzo Maresca melontarkan kritik tajam terhadap wasit Jose Maria Sanchez Martinez usai kekalahan 1-3 dari Bayern Munchen di Liga Champions. Maresca menilai bek Bayern Jonathan Tah layak diganjar kartu merah dalam insiden dengan Joao Pedro. Menurut Maresca, tindakan Tah jelas tidak berupaya merebut bola, melainkan mengenai lawan. Bagi saya itu kartu merah. Jika tidak ada niat mengejar bola dan hanya menendang pemain lain, kenapa bukan kartu merah? Ujarnya usai laga. Pelatih asal Italia itu mengaku tidak puas dengan alasan wasit yang menyebut pelanggaran Tah tidak cukup keras atau agresif. Apa mereka harus melihat darah dulu untuk mengeluarkan kartu merah? Menurut saya niatnya jelas, dan itu seharusnya kartu merah, tambahnya. Meski kecewa dengan keputusan wasit, Maresca tetap menilai timnya tampil kompetitif di Allianz Arena. Ia menegaskan bahwa The Blues mampu menciptakan peluang dan bertahan cukup baik, meski akhirnya harus menerima kekalahan. Pertandingan di sini selalu sulit. Pada 20 menit pertama, kami tidak memberi peluang, bahkan sempat menciptakan 2 atau 3 kesempatan. Setelah gol pertama, situasi berubah, tapi kami tetap dalam permainan sampai akhir, jelas Maresca. Sementara itu, Jonathan Tah membantah mengakukan pelanggaran keras terhadap Pedro. Ia mengaku bisa menerima kartu kuning, namun menilai keputusan wasit sudah tepat. Jika saya menendang wajahnya, mungkin iya,
Tapi tidak, saya rasa kartu kuning sudah cukup, ucap bek Jerman tersebut. Chelsea disarankan bajak target Liverpool 784 miliar rupiah usai tumbang dari Bayern. Kekalahan 1-3 dari Bayern Munchen kembali menyoroti kelemahan Chelsea di lini pertahanan. Situasi ini memunculkan desakan agar The Blues segera mendatangkan bek anyar berpengalaman, bahkan dengan opsi membajak target Liverpool senilai 784 miliar rupiah. Bek Crystal Palace yang nyaris merapat ke Anfield disebut sebagai sosok yang bisa menjadi solusi. Chelsea dinilai membutuhkan tambahan pengalaman di jantung pertahanan setelah barisan belakang mereka kesulitan mengatasi tekanan intens dari tim Jerman. Dalam laga tersebut, Bayern langsung unggul setelah Trevoh Chalobah melakukan gol bunuh diri. Harry Kane kemudian menambah gol lewat eksekusi penalti sebelum Cole Palmer memperkecil kedudukan. Namun Kane kembali mencatatkan namanya di papan skor untuk memastikan kemenangan tuan rumah. Dominasi Bayern membuat Chelsea beberapa kali dalam posisi tertekan. Tim asuhan Enzo Maresca bahkan berulang kali nyaris kebobolan lebih banyak dengan lini belakang terlihat rapuh menghadapi pergerakan cepat lawan. Kondisi itu turut mendapat sorotan mantan pemain Owen Hargreaves. Ia menilai Chelsea memiliki kualitas bagus di lini tengah dengan nama-nama seperti Enzo Fernandez, Moises Caicedo, dan Cole Palmer. Namun kelemahan terbesar justru ada di sektor pertahanan. Hargreaves menambahkan, dua bek muda The Blues memang sudah berusaha maksimal. Meski demikian, menghadapi penyerang top seperti Kane, Michael Olise maupun Luis Diaz tetap menjadi tantangan yang terlalu berat tanpa adanya pemain senior yang bisa mengatur lini belakang. Chelsea kehilangan sponsor utama, petinggi klub putuskan mundur. Chelsea kembali diterpa masalah di luar lapangan setelah gagal mendapatkan sponsor utama untuk musim ini. Situasi tersebut berdampak pada salah satu petinggi klub, Kasper Stijlsvik, yang memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Chief Revenue Officer Rabu waktu setempat. Ia menempati posisi tersebut sejak November 2023. Stijlsvik bukan sosok baru di dunia bisnis sepak bola. Sebelum bergabung dengan Chelsea, ia pernah menjabat posisi serupa di AC Milan. Ia juga memiliki pengalaman panjang bersama klub besar lainnya, termasuk 3 tahun di Fulham dan 8 tahun di Manchester United sebagai direktur sponsor global. Karirnya sendiri berawal di Barcelona, namun pengalaman panjang itu gagal ia terapkan di London Barat. Chelsea kini menjadi satu-satunya tim dari kelompok Big Six Premier League yang tidak memiliki sponsor utama di jersey mereka musim ini. Kondisi ini dikhawatirkan akan mempengaruhi penilaian Profit and Sustainability Rules, aturan yang sangat ketat terkait kondisi finansial klub. Chelsea sebenarnya sudah melakukan negosiasi dengan sejumlah perusahaan. Riyadh Air, maskapai asal Arab Saudi, sempat mendekati angka kesepakatan 60 hingga 65 juta pound per musim. Namun perundingan itu gagal dan Riyadh Air justru memilih menjadi sponsor utama Atletico Madrid. Kondisi ini mengingatkan pada situasi 2023-2024 ketika Chelsea sempat tampil dengan jersey polos sebelum menekan kontrak dengan Infinite Atlet senilai 40 juta pound. Sayangnya kerjasama dengan perusahaan teknologi asal Amerika Serikat tersebut tidak berlanjut pada musim berikutnya. Pada April lalu, The Blues sempat menekan kesepakatan jangka pendek dengan Damak, perusahaan properti asal Dubai. Namun hingga kini, klub belum menemukan sponsor utama yang permanen. Terakhir kali Chelsea mengenakan jersey tanpa sponsor terjadi hampir 4 dekade lalu, tepatnya pada periode 1984 hingga 1986.